teman-teman, saudara saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita sudah hadir perencana keuangan nomor satu ya Pak ya. Kata orang sih begitu. Perencana keuangan yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Pak Safir Senduk. Beliau itu merupakan terima kasih Pak Safir namanya sudah meluangkan waktu untuk sharing kepada teman-teman terkait dengan bagaimana uang di saat kondisi sekarang ya. Nah, sekarang memang serba mungkin orang nyebutnya serba susah ya Pak. Tapi buat orang yang optimis sebenarnya sekarang merupakan kesempatan. Kenapa? Kalau di pasar modal pasar lagi pada turun, saham-saham perusahaan yang begitu murah-murah. Nah, juga tapi memang ada kendala nih Pak. Kendalanya apa? Kendalanya adalah nih Pak ngatur uangnya nih. Beberapa teman-teman ada juga yang mendapatkan berita surat itu apa namanya? Ada surat resign dan sebagainya itu Pak. Ini kita pengen Bapak sharing sedikit bagaimana nih cara ngatur keuangan kita di saat juga menjelang Ramadan teman-teman semua. Monggo Pak Safir dan materi atau seperti apa? Oke, saya akan jelaskan saja ya. Karena kita ini pakai IG live, karena kita pakai tidak ada slide yang mesti ditunjukkan. Tapi tadi ada yang bilang suaranya double segala macam, jadi saya coba pakai handsfree ya. Jadi kalau misal Anda punya handsfree, coba Anda colok aja di lubang itu. Kadang-kadang dia suka trouble. Oke. Jadi teman-teman udah oke belum suaranya ya? Coba teman-teman apakah sudah oke apa masih double suaranya? Monggo teman-teman silakan. Oke. Pakai handsfree juga. Oke. Sudah oke ya? Oh, oke, udah oke. Kayaknya memang memang harus pakai kabel handsfree. Jadi saya mau cerita sedikit betulnya gini, banyak orang merasa bahwa sekarang tuh zaman serba susah gitu ya, banyak orang merasa bahwa sekarang tuh zaman serba susah, bisnis lagi turun dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya kalau mau dipahami, banyak orang merasa begitu secara psikologis bahwa orang bisa merasa seperti itu karena mereka membandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya. Saya kasih contoh misalnya. Mungkin Anda sudah pernah dengar perumpamaan ini ya. Ini ada gelas, ada air cuma 40% seperti itu ya. Nah, kalau orang itu bilang gelas ini setengah kosong, mungkin karena sebelumnya dia sudah pernah melihat gelas ini isinya penuh. Oke. Tapi kalau orang itu bilang gelas ini setengah isi, mungkin sebelumnya dia melihat gelas ini kosong. Anda ngerti maksud saya? Gitu ya? Ya. Maksud saya adalah sesuatu itu kita sering merasa bahwa sekarang ini zamannya serba susah karena kita selalu membandingkan dengan kondisi 2-3 bulan sebelumnya, di mana mungkin profesi kita, barang-barang kita masih banyak yang minta, masih banyak yang beli dan lain sebagainya. Jadi ketika kita membandingkan dengan 2-3 bulan lalu, kita merasa bahwa aduh sekarang lagi turun, payah nih Mas Safir, ekonomi lagi begini dan seterusnya. Tetapi saya mau tantang bagaimana kalau kita balik mindsetnya adalah Mas Safir, saya sih merasa seperti baru mulai membangun bisnis dari nol lagi. Nah, Mas, kalau kita merasa bahwa kita seperti mulai membangun bisnis dari nol, ya memang seperti ini rasanya membangun bisnis dari nol. Pelan-pelan. Masih berat ya. Masih berat, tapi kita nggak akan terlalu ngeluh. Kenapa? Karena kita tidak pernah membandingkan. Kita nggak punya pengalaman 3 bulan sebelumnya. Baru dibuka bisnisnya bulan ini, sama aja kayak Anda buka tempat makan di pinggir jalan, tapi baru buka tempat makannya baru minggu ini. Ramai masih sepi, 1-2 orang makan, kita akan bilang sepi, gak akan bilang gitu, kita akan bilang kita pasti akan menuju ke sana. Tapi kalau kita bilang bahwa makan sudah buka 6 bulan, itu sempat ramai, kita akan sepi dan sebagainya. Anda mengerti maksud saya adalah bahwa kita merasa sekarang ekonomi seperti karena kita membandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Yang jadi sudah saran pernah tinggi gitu ya. Benar, jadi saran saya adalah saya mau mengajak buatlah, bikinlah seolah-olah di mindset kita bahwa seolah-olah ekonomi Indonesia ini baru ada, baru merdeka tahun 45. Ibaratnya gitu aja lah. Cuma bedanya kalau tahun 45 belum ada gadget, belum ada
sosial media dan lain sebagainya, kita baru merdeka tapi sudah ada alat-alat untuk membantu kita. Dulu mana ada kita kepikir tahun 1945, kita juga belum lahir, alat kayak handphone gini, kita bisa Instagram live, nggak bisa dulu, tapi sekarang ada dan sangat enak. Jadi yang pertama adalah milikilah mindset seolah sekarang tuh kita baru mulai. Ya. Jadi optimisme harus tetap ya. Optimisme harus tetap. Jangan lagi banding-bandingkan dengan 3 bulan sebelumnya dan lain sebagainya. Pertama. Ya. Kemudian kedua adalah kemarin di tolong cerita sedikit tentang bagaimana mengelola keuangan menjelang Ramadan. Ini besok sudah mau puasa nih Mas ya. Nah, karena besok sudah puasa, kita sekali aja tentang bagaimana mengelola keuangan di bulan puasa ini. Nah, ya, kalau betul. Saya ditanya gimana sebaiknya kita mengelola keuangan di bulan puasa, kalau saya bilang hanya ada 2 hal yang mesti kita lakukan. Bagaimana cara kita mengelola keuangan di bulan puasa. Jadi yang pertama yang mesti kita lakukan adalah fokus pada pembelian sembako atau bahan makanan. Kenapa yang begitu? Karena begini, aja ya Pak ya. Yang pokok, karena begini, yang pertama adalah bahwa yang namanya bulan puasa, yang dibutuhkan seseorang untuk puasa dengan baik, itu bukanlah elektronik, bukan pakaian baru, bukan rumah baru, tidak, tapi makanan. Untuk kita misalnya sahur, buka puasa, makan malam. Jangan lupa pada saat bulan puasa ada 2 kebiasaan orang yang berubah. Jadi pertama adalah kebiasaan makan. Kalau sebelumnya orang makan ada pagi, siang, ada malam gitu ya. Sekarang berubah. Pagi sama siang digabung pada saat sahur. Nah malam ini ada buka puasa, ada makan malam. Sebagian orang ada yang menggabungkan buka puasa dan makan malam. Jadi pada saat buka puasa dia langsung hajar makanan besar. Iya kan, walaupun ahli gizi bilang nggak disarankan dan lain sebagainya, tapi saya membaginya menjadi 2 orang. Ada yang orang yang buka puasa itu sekalian dia hajar makan malam, atau ada juga yang dia buka puasa kecil dulu, habis itu dia sembahyang sholat maghrib, dia makan besar. Ada juga orang yang dia makan besarnya itu 2 jaman setelah dia buka puasa. Jadi kalau dia buka puasa jam 6, dia makan besar, makan malam besar itu jam 8. Nah, saya juga begitu sih, jadi jangan digabungkan, kaget perutnya. Nah, itu kebiasaan pertama berubah. Kebiasaan kedua yang berubah adalah jam kerja. Jadi kalau misalnya di yang jam-jam normal itu orang kalau nggak ada wabah gini, orang masuk kerja mungkin jam 9, setengah 9, kelar jam 4, setengah 5. Di bulan puasa orang kerja lebih pagi. Kalau misalnya nggak ada wabah nih ya, jam 8, dia mulai kerja jam 8, katakan, kelar itu selesai jam 4, pada wabah seperti ini saya nggak begitu beda jauh. Nah, dengan 2 kebiasaan berubah ini, pola makan atau fokus keuangan kita pada pembelian bahan makanan itu yang pertama. Jadi yang paling utama adalah makanan dulu ya Pak ya. Makanan dulu. Nah, pokok, saya tahu banyak di antara. Nah, sayangnya adalah banyak orang ketika bulan puasa ini dia nggak fokus. Kenapa? Karena di bulan puasa ini kalau Anda perhatikan banyak sekali tawaran-tawaran dari produsen lain selain bahan makanan. Coba sebut. Elektronik. Wow, sel semua ya. Luar biasa. Sekarang jualan handphone pakai Shopee atau media semua tuh. Iya. Saya nggak ada masalah dengan produsen handphone. Saya nggak ada masalah. Saya kan di sisi orang yang mau ngebeli ya. Saya di sisi dengan orang yang mau ngebeli. Kita nggak ada handphone juga nggak bisa juga zaman sekarang. Tapi kita di sisi orang yang mau ngebeli bahwa di bulan puasa ini fokus pada bahan makanan. Tapi di bulan puasa banyak elektronik misalnya beli TV Pak, beli TV mumpung bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita lagi banyak diskon. Kalau nggak cicilan 0% khusus di bulan Ramadan ini aja. Yang kedua yang bikin orang nggak fokus di bulan puasa ini adalah selain juga pakaian. Pakaian itu luar biasa di bulan Ramadan, penawaran khusus gitu ya, penawaran khusus, tawaran sekian. Dan banyak model baru bermunculan seperti ini yang bikin kita keluar fokus. Padahal fokusnya adalah bahan makanan. Dan kenapa kita harus fokus pada bahan makanan? Jadi alasan yang pertama adalah karena itulah yang kita butuhkan untuk kita bisa tetap berpuasa dengan baik. Dan yang kedua adalah sebagian bahan makanan itu punya kecenderungan setiap bulan puasa, Mas, itu harganya naik. Naik ya? Jadi naik. Kemarin aja pas nggak puasa bawang bombay berapa tuh harganya? Itu luar biasa ya. Udah jalan di bulan puasa
naik. Walaupun mungkin perputaran uang di bulan Ramadan kali ini tidak sekencang tahun lalu karena sekarang ada wabah, orang mungkin harus di rumah dan lain sebagainya. Tapi saya pikir tetap naiklah dibanding bulan biasa. Jadi sekali lagi yang pertama fokus pada pembelian makanan atau sembako. Yang kedua fokuskan keuangan Anda pada kebutuhan Lebaran. Tahu nggak kenapa begitu? Karena menurut saya di Indonesia ini Lebarannya berbeda dengan Lebaran di negara lain. Kita di Indonesia ada biasa kalau gitu ya, kita ada kebiasaan kita berkunjung ke teman atau saudara dan sebagainya, kita makan. Kalau nggak kita mengundang, kita perlu menyiapkan makan dan ini juga banyak juga yang kita harus bayar THR karyawan yang kerja di rumah. Ya. Betul. Udah gitu nih kalau lagi nggak wabah, biasanya perhatikan baik-baik. Libur Lebaran yang sekitar seminggu setelah Lebaran, itu saatnya orang paling banyak mengeluarkan uang. Kenapa? Pada saat libur Lebaran itu orang biasa rekreasi bersama anggota keluarganya, ngajak ponakannya. Makanya libur Lebaran itu yang namanya Monas kayak apa, penuh full. Udah gitu banyak orang yang nggak mau pergi ke situ, mereka perginya ke mall, gitu ya. Nah bulan besar kemungkinan kita memang belum bisa. Tapi ya saya pikir dua hal. Jadi fokus pada bahan makanan, dan dua fokus pada kebutuhan Lebaran. Di luar itu tolong tetap fokus pakai kacamata kuda lah. Ya. Sekarang mengenai keuangan nih Pak, karena saya mau fokusin mengenai keuangan, karena teman-teman nih banyak yang bertanya nih, ada beberapa teman-teman tadi sudah bertanya, bagaimana bolehkah kita memiliki pengeluaran lebih besar daripada bulan-bulan selain Ramadan ini Pak, menjelang Lebaran nih? Sebenarnya jawabannya bukan boleh nggak boleh, tetapi secara normal bahwa mampu nggak mampu ya. Iya, bulan Ramadan itu secara normal memang pengeluaran kita 2-3 kalinya gitu ya. Jangankan itu, mereka yang Nasrani sekalipun di bulan Desember, mereka juga pengeluarannya 2-3 kali di bulan biasa. Dan itu sangat wajar. Kenapa? Karena hari raya agama di Indonesia itu sudah seperti perayaan ya. Dan biasanya orang secara bawah sadar, kalau yang namanya perayaan, mereka akan cenderung mau untuk keluar uang lebih banyak. Karena dengan adanya perayaan itu mereka bikin acara di rumah mungkin, paling nggak mereka merayakan sendiri di antara para anggota keluarga itu sendiri mungkin. Jadi wajar 2-3 kali lebih banyak, tapi mungkin setelah mendengar cerita saya mungkin kita bisa mulai mengatur pengeluaran sedikit kita. Lah, kenapa? Ngurangin ya. Karena paling-paling di tahun-tahun lalu kita banyak keluar uang buat apa sih? Ujung-ujungnya paling cuma ujung-ujungnya paling lebih banyak beli baju, lebih banyak beli elektronik. Seperti itu. Jadi memang wajar, tapi mudah-mudahan setelah obrolan kita sore ini, banyak di antara kita nyadar bahwa oh iya, ternyata waktu tahun-tahun lalu saya banyak keluar uang untuk keperluan Lebaran yang ternyata emang nggak fokus. Walaupun para penjualnya pada bilang gini, ini mumpung Lebaran, beli baju. Jadi kalau saya lihat nih Pak Safir, salah satu hikmah dari COVID, dari Ramadan kondisi saat ini adalah kita mungkin bisa sedikit mengurangi pengeluaran itu kali ya. Betul, kita lebih hemat jalan. Kayaknya hikmahnya salah satunya itu bisa sehingga apa? Sehingga buat teman-teman yang belajar investasi, nah ini bisa jadi kita ngumpulin nih yang tadinya pengeluaran besar di bulan Ramadan, dengan kita bisa keluar, kita main di rumah saja, kita nggak boleh berkunjung ke teman-teman yang lain. Nah, kesempatan kumpulin uang untuk melakukan investasi gitu kali ya Pak Safir ya. Betul. Iya. Sebetulnya transport hemat, betul ya. Jalan-jalan di mall nol gitu ya. Saya ngerti bahwa mungkin beberapa di antara kita, tapi kan kita tetap makan, Pak. Iya, sih, Anda juga tetap makan gitu ya. Iya, makan tapi ya. Di saat tidak wabah, mungkin kita pergi jalan-jalan ke mall. Adalah 1-2 kali kita pergi nyoba juga restoran ini baru lucu juga ya, kita coba ya gitu ya. Nah di rumah buka bersama itu biasanya. Kita tetap makan bersama, tapi kecenderungan untuk coba restoran itu udah nggak ada karena nomor satu restorannya nggak ada. Tapi kecil kemungkinan kita akan nyoba makanan di restoran itu karena seringkali kita datang ke restoran tertentu yang kita pengen rasain adalah tempatnya, bukan melulu makanannya. Ya. Nah, ini
Tadi ada yang bertanya lagi nih Pak Safir. Ya. Apa namanya, buat teman-teman yang mungkin mungkin kalau sebagian masih ada yang bisa mendapatkan penghasilan, tapi mungkin sebagian juga ada yang wah kebetulan lagi dapat surat cinta misalnya, aduh pemberhentian pekerjaan misalnya nih. Nah, Betul. bagaimana? Apakah boleh nggak sih sebenarnya kita utang sedikit untuk memenuhi kebutuhan di saat Ramadan atau Lebaran ini, Pak? 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, orang tua kita selalu bilang kalau bisa jangan utang. Karena ya utang itu jelek dan lain sebagainya. Di zaman sekarang, kalau saya sendiri bilang agak susah kalau kita bilang bahwa sebaiknya jangan utang. Kenapa? Karena sekarang godaan konsumtif itu luar biasa, sangat-sangat besar. Bank di mana-mana, perusahaan leasing di mana-mana, orang jualan elektronik, orang jualan baju, orang jualan properti, semua kerjasama dengan bank. Bahwa kalau Anda pakai kartu kredit bank tertentu, juga sekian persen lah dan sebagainya. Jadi susah. Tapi kalau saya boleh ambil jalan tengahnya adalah Anda boleh utang sepanjang memang tidak ada hal lain yang bisa Anda lakukan. Anda nggak bisa jual barang mungkin, Anda nggak bisa menggadaikan barang Anda boleh memanfaatkan utang. Yang penting Anda tahu kapan bisa membayar utang itu kembali. Itu utang adalah solusi terakhir ya kali ya, Pak? Solusi terakhir. Kalau bisa sih nggak berutang, kalau nggak bisa nggak berutang. Nah, monggo teman-teman yang lain silakan mau bertanya. Ya, Pak Safir, sebenarnya kalau ngomongin pengeluaran ini sebenarnya bagaimana sih cara sederhana membagi, misalnya saya punya uang, pendapatan saya 5 juta rupiah, sebenarnya saya punya anak satu, kemudian bagaimana sih cara ngatur uangnya nih, karena banyak netizen juga yang nanya nih. Saya ini gaji 5 juta, tabungannya juga 500.000. Gaji 10 juta, ternyata tabungannya juga 500.000. Gaji 20 juta malah nggak punya tabungan tuh. Nah, gimana sih, Pak? Bantuin teman-teman nih, Pak. Jadi teori yang mengatakan bahwa tingkatkan saja income Anda, pengeluaran Anda pasti terbayar dengan sendirinya. No way, belum tentu. Orang meningkatkan income memang penting, tapi bukan berarti kalau orang ada masalah pengeluaran bisa diatasi hanya dengan meningkatkan income. Tidak banyak. Kita harus punya ilmunya, kita harus ngerti caranya. Nah, sekarang pertanyaan adalah kalau kita punya income, berapa banyak yang harus kita bagi-bagi, porsi-porsinya seberapa banyak. Dan saya selalu bilang bahwa kalau kita punya income, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah sisihkan sekitar 30% maksimal untuk bayar cicilan utang, kalau ada. Contoh, kalau misalnya Anda punya penghasilan katakan 5 juta sebulan, sisihkan maksimal 1,5 juta rupiah untuk bayar cicilan utang yang ada. Cicilan utang itu definisinya apa? KPR masuk itu? Cicilan KPR lah, kredit kendaraan lah, cicilan ke tetangga, cicilan sendal, cicilan batik, cicilan Tupperware. Apapun semua. Ya itu. Apapun ya, itu. Semua ya. Semua. Jadi yang pertama adalah cicilan utang. Kemudian yang kedua adalah, ini cicilan utang 30% tadi, kurang boleh, malah lebih bagus. Lebih dari 30% sebagai jangan. Ya. Okay. Yang pertama. Kemudian kedua adalah ditabung dan diinvestasikan. Jadi kalau kita bicara tabung dan investasikan, minimal 10% dari income kita. Jadi kalau kita punya income 500.000 ya? Minimal 500.000 untuk kita tabung dan kita investasikan. Boleh masuk saham di pasar modal, saham syariah di pasar modal? Boleh. Sepanjang tentunya Anda yang sudah ada yang namanya dana cadangan, dana darurat seperti itu, baru boleh. Kebanyakan orang, banyak sekali di antara mereka yang beli saham, masuk ke pasar saham, tapi dia nggak punya dana cadangan, dia nggak punya dana darurat. Itu yang kedua. Karena memang kalau masuk ke saham itu yang saya tahu memang harus dana dingin, Pak. Dana dingin itu ya, itu tadi. Ya kalau turun kayak sekarang turun ya biasa aja lah gitu. Nggak pusing. Dia nggak akan pakai. Ya. Kemudian ketiga adalah sisihkan 10% maksimal untuk beli asuransi, untuk cicilan bayar premi asuransi ya. Nah, kalau bicara premi asuransi ini macam-macam, tapi ada asuransi yang sifatnya dengan unsur tabungan, unit link, ada juga yang tanpa unsur tabungan gitu ya. Nah, kalau dia tanpa unsur tabungan, masukkan ke 10% cicilan asuransi atau premi asuransi tadi. Tetapi kalau misalnya dia ada unsur tabungan, ya boleh masukkan ke tabungan dan investasi. Tapi kalau dia full proteksi, masukkan ke premi asuransi. Jadi premi asuransi 10%, dan biaya hidup
50%, biaya hidup 50%. Jadi sekali lagi, cicilan utang 30%, tabungan dan investasi 10%, premi asuransi 10%, dan biaya hidup 50%. Oke, dan jangan lupa tadi dari 50% ada unsur zakat 2,5% ya, Tet ya? Ada unsur zakat 2,5%, betul. Ya, ini yang paling kadang-kadang lupa tuh, yang Betul. Nah, ini ada yang lagi nih. Dana cadangan dan dana darurat minimal berapa persen dari penghasilan ya, Pak? Ada Mas Dani nih. Ya. Jadi kalau kita bicara dana cadangan atau dana darurat berapa persen dari penghasilan, ini tidak ada unsur pasti. Karena ketiga adalah target dana, jadi bukan tergantung dari berapa banyak penghasilan kita. Kan gitu. Jadi milikilah target untuk punya dana cadangan atau dana darurat. Itu mungkin ada orang yang bilang 3 bulan pengeluaran, 6 bulan pengeluaran, 12 bulan pengeluaran. Kalau saya bilang semakin aman pekerjaan kita, semakin sedikit kita punya dana cadangan, nggak apa-apa, sekitar 3 bulan pengeluaran. Jadi kalau misalnya pekerjaan kita, katakan kita karyawan, kerja di sebuah perusahaan besar gitu ya, di perusahaan itu dan cash di perusahaan itu juga cukup baik, nggak ada masalah, maka mungkin 3 bulan pengeluaran. Tapi kalau kita freelancer mungkin 3-6 bulan. Kalau kita pengusaha mungkin lebih ini lagi 6-12 bulan. Jadi biasanya semakin berisiko profesi kita, semakin target dari cara kita punya harus semakin panjang. Saya pikir begitu. Jadi tadi buat teman-teman yang mungkin pada saat sekarang ini sudah cinta tadi, dan kalau memang sebelumnya sudah punya dana cadangan 6 bulan, istilahnya berarti bahasanya adalah kalau gue nggak punya penghasilan, tetap gue punya dana cadangan hidup gitu ya, Pak ya? Betul. Nah, berarti tadi kalau tadi yang pusing nih aku dipecat nih, kemudian ini berarti dia nggak punya dana cadangan tuh berarti itu. Nah, karena dia pusing. Iya ya. Ya. Silakan teman-teman kalau mau bertanya lagi, silakan. Berarti tadi kalau misalnya Pak Safir nih, aku boleh tanya nggak Pak Safir pribadi nih? Tadi kan Pak Safir nyebut nih 10% masuk ke investasi nih. Nah, kalau Pak Safir, pengalaman Pak Safir atau saat yang kejadian ini bukan orang lain ya, ini saya pengen Pak Safir. Pak Safir investasinya kemana nih Pak? Jadi gini, kalau bicara pengalaman investasi, saya ada reksadana tentunya. Pernah reksadana ya? Reksadana, pasar modal juga ada gitu ya. Tapi saya nggak akan kasih tahu saham pernah ya? Enggak lah, ini bukan forum rekomendasi saham. Bukan. Enggak. Tapi prinsipnya kalau buat saya adalah ketika kita bicara investasi, ada investasi ke produk, ada investasi ke bisnis ya. Kalau misalnya produk, menurut saya saham itu adalah produk-produk yang terbaik ya. Bukan terbaik, maksudnya dia banyak memiliki kelebihan dibanding produk lain. Karena kita punya saham, kita punya bisnis sendiri kan gitu ya. Tapi bisa juga kita masuk ke bisnis dengan kita buka usaha sendiri. Tapi kalau risiko kita membangunnya habis waktu dan lain sebagainya. Nah, makanya ini tadi saya lihat nih ada yang masuk Santara.co.id. Nah, Santara.co.id setahu saya adalah platform crowdfunding, bisnis crowdfunding. Kita bisa memodali sebuah bisnis tanpa perlu kita repot. Antara itu saya promosi loh, ini ada. Itu salah satu dari 3 equity crowdfunding yang sudah dapat portfolio dari OJK. Ya. Oke, Santara. Dan kalau Anda tanya pengalaman saya, tentunya kalau bicara saham memang beda ya, saham trading dan saham orang yang ngejar dividennya. Kalau saham orang yang ngejar dividen, kalau saham orang yang ngejar trading, dia mah khawatir, harga saham lagi begini ya. Lagi tiarap. Ketika dia ngejar dividen, dia nggak peduli. Yang saya kejar kan dividen didapat dari keputusan di rapat pemegang saham ya. Mau harganya sekarang gimana juga atau rapat pemegang sahamnya ya keputusannya dari LPS nanti fondasi oke. Jadi pertama adalah yang jadi ya. Oh, jadi maksudnya bukan trading daily ya. Pribadi. Terus saya lagi adalah ini pribadi ya. Anda beli saham hari ini, katakan hari ini Kamis, Anda jual Jumat atau Anda jual Sabtu,
Anda beli Senin, Anda jual Rebo gitu ya. Menurut saya Anda sudah keluar dari esensi investasi itu sendiri. Bahkan Warren Buffett sendiri bilang, Anda tidak layak disebut investasi. Walaupun secara akuntansi Anda oke disebut investasi. Tapi secara hati Anda nggak layak disebut investasi. Hanya lihat harga saham itu gitu loh. Jadi menurut saya inti dari investasi saham itu adalah Anda naksir sama bidang usahanya, Anda suka sama perusahaannya, Anda amati laporan keuangan, oke, dan lain sebagainya, Anda hajar, Anda beli. Itu inti dari saham. Betul. Dengan long term investment tadi, Bapak ngerasain bahwa ini pemilik perusahaan ini. Pemilik perusahaan dan mindset memang kalau kita melihat harga, tapi kita nggak ada mindset pemilik, menurut saya kita sudah keluar dari esensi itu. Mendingan Anda pergi, ini kalau kita mindset itu tuh, kita mindsetnya hanya lihat harga gitu, nggak usah di sini. Anda pergi ke Singapura, ada kasino di situ, nggak bisa main itu banyak pilihan. Ini ibaratnya aja, saya bukan nyuruh Anda ke sana, tapi ibaratnya begitulah, gitu. Nggak ada bedanya. Saya bilang begitu. Ini ada pertanyaan dari Mas A. Adani, Pak. Dana cadangan dan dana darurat tadi sebaiknya disimpannya dalam bentuk apa ya, Pak? Apakah ada instrumen atau bentuk cash aja atau logam mulia tadi nyebutnya? Wow, kalau saya bilang sih taruh dana cadangan itu di tempat yang tidak gampang untuk diambil, tapi juga tempat yang tidak terlalu susah juga untuk diambil. Kalau Anda taruh di rekening di bank, itu gampang banget. Gampang banget, gesek selesai ya. Tapi kalau Anda taruh di saham juga terlalu gimana gitu, terlalu sulit juga. Terlalu beresiko juga ya. Terlalu beresiko juga gitu ya. Anda belikan properti apalagi kan gitu ya. Jadi kalau menurut saya yang cukup tengah-tengah itu adalah emas. Emas ini tengah-tengah, dia cukup tengah-tengah. Berarti logam mulia ya? Masnya Mas logam mulia atau Mas perhiasan? Logam mulia kan? Ya, logam mulia ya. Kalau bicara logam mulia ini menarik. Kenapa? Di zaman sekarang ini yang namanya logam mulia ini dia terlihat lebih volatile. Kalau Anda pakai itu, dia turun naiknya lebih luar biasa Mas ini ya. Memang kecenderungannya emas itu adalah dia akan menunjukkan kenaikan kalau terjadi ketidakpastian. Bayangin, setiap ada ketidakpastian di dunia, dia pasti permintaannya meningkat. Iya, emas. Ketidakpastian, kerusuhan, atau orang sudah mulai percaya sama uang keras sendiri, uang keras sendiri. Biasanya akan dipegang aset. Dan biasanya properti cuma emas kan jauh lebih murah, jadi emas lah yang permintaan lebih luas dari properti. Ya, emasnya emas kan macam-macam juga nih Pak. Emas tuh ada yang memang mulia fisik kita pegang, atau memang emas tabungan seperti di Pegadaian gitu kali ya, bagaimana Pak? Nah, kalau saya sih menyamakan tabungan emas Pegadaian sama dengan emas batangan. Karena tabungan emas Pegadaian itu dikonvertkan ke logam mulia sebetulnya, dan setiap ada orang punya saldo di tabungan emas Pegadaian, itu si Pegadaian memang harus punya emas benerannya, dan itu dicek. Kata Pegadaian loh ya, itu dicek. Ya memang nggak bener kayak gitu, tapi itu dicek beneran ada apa enggak. Jadi untuk menunjukkan bahwa itu memang bukan angka. Jadi kalau misalnya kita buka tabungan emas ini, ada yang belum tahu apa tabungan emas Pegadaian. Jadi tabungan emas Pegadaian adalah produk dari PT Pegadaian, di mana Anda bisa beli emas, tapi Anda tidak perlu bawa ulang emas batangannya. Anda cukup bawa ulang buku tabungan. Dan di situ tertulis uang yang Anda masukkan itu setara dengan logam mulia berapa gram. Dan pada tabungan emas Pegadaian Anda bisa masuk minimal mulai di angka 1/100 gram emas saja. Contoh misalnya kalau sekarang harga 1 gram emas 900.000, Anda bisa buka tabungan emas Pegadaian dengan hanya 9.000 rupiah. Wow, luar biasa. Padahal kalau dibuat emas tinggal secuil banget ya Pak. Mending buka tabungan. Ya. Jadi memang, jadi kalau saya tangkap tadi berarti Pak Safir merekomendasikan untuk dana tabung, dana cadangan, dana darurat, masukkan ke instrumen yang tidak terlalu mudah diambil, tapi juga nggak menyulitkan kalau kita butuh, begitu Pak. Betul. Salah satunya adalah masuknya ke logam mulia. Ya, betul. Nah, ini teman-teman, kalau mau tanya ada beberapa pertanyaan, tapi tentang saham saya nggak akan jawab. Ada lagi yang tadi apa bedanya pulang dan mudik? Nggak perlu dijawab ya Pak ya. Biar Pak Jokowi yang jawab ya Pak ya. Kayaknya Pak Jokowi
kasih jawabannya kan siang. Luar biasa beliau nanya di sini apa bedanya pertama mudik. Oke, saya baru tahu topik itu berhubungan dengan keuangan. Ya mungkin Bapak tadi adalah salah satu korban yang nggak bisa pulang kampung kali Pak. Oh iya. Betul. Ya. Apalagi? Mungkin sedikit yang saya mau tanya Pak. Yes. Sekarang nih kalau buat berarti tadi berlaku ya pembagian buat cicilan 30%, investasi itu berlaku untuk orang per orang atau kalau memang dia punya keluarga atau memang berlaku secara umum tuh? Sama ya? Single sudah nikah dia akan tetap sama paling kalau dia single paling kalau dia single banyak yang single itu belum punya cicilan sehingga mungkin angka 30% tadi cicilan tadi bisa turun ya pindah ke investasi lebih banyak. Atau ada juga single boros jadi cicilan utang tadi dia pindahkan ke biaya hidup ngopi tambah banyak jadi tetap 10%. Tadinya cuma 50% dan naik jadi 80-70% begitu ya Pak. Yang bertanya lagi nih Pak, kalau data tidak pakai saham masukin ke deposito, oke nggak tuh Pak? Oke, cuma gini. Waktu-waktu kalau misalnya terjadi sesuatu dengan income kita, nah kita tidak akan tahu panjangan gitu ya. Atau gini, kalau Anda memang pekerjaan Anda sekarang Anda kontrak, statusnya kontrak tahun, ya bolehlah kalau kita taruh di deposito. Selesai kontrak, deposito Anda juga jatuh tempo waktu punya pas pada saat Anda selesai kontrak, deposito itu juga sudah bisa Anda akses karena dia sudah jatuh tempo. Ya. Ya, teman-teman yang Nah, ini tadi Pak, yang 10% tadi Pak. Pembagian tadi 10% investasi tadi ada yang bertanya apakah 10% tadi istilahnya bentuknya mencicil, istilahnya beli saham misalnya tadi kalau investasi beli saham itu berarti tiap bulan kita beli aja tuh. Ya. Atau nggak usah nungguin gitu. Jawabannya sebetulnya kalau misalnya kita status atau kondisi pekerjaan kita saat ini cukup aman, maka biasanya Anda nyicil untuk ngejar jumlah dana cadangan itu juga nggak apa-apa. Tetapi kalau kondisi Anda sekarang pekerjaan cukup berisiko gitu ya, maka sebaiknya jangan terlalu lama nyicil dana cadangan. Kalau bisa cepetin harus cepat jadi tuh dana cadangan, harus tetap ada lah dana cadangan. Maka yang bisa dia lakukan adalah mungkin dia bisa menjual barang atau menggadaikan aset atau investasi yang dia punya supaya dana cadangannya bisa lebih cepat terkumpul. Jadi lebih penting dana cadangan ya daripada investasi ya Pak? Utama itu dulu ya, baru betul, dia harus punya cadangan dulu, dia harus punya dana sampai bisa menduga sekarang kondisi seperti ini. Orang dengan income besar, orang dengan income besar sekalipun tidak menjamin dia tidak survive, dia bisa survive. Saya punya teman SMA, kebetulan beliau seorang dokter, ya pakai bukan dokter ya. Dia tuh income-nya cukup bagus dan dia cerita sama saya, Mas Hafir saya salah nih Mas. Kenapa? Setiap kali ada cash, pilihan saya cuma 2. Dia dokter, Anda tahu sendiri, dia tuh sering kali punya banyak kali income dari operasi kan gitu ya. Tiap kali operasi kan duitnya gede itu. Nah, saya setiap kali punya cash Mas Hafir, itu tergodanya satu Mas Hafir, liburan jalan-jalan. Jadi daripada saya tergoda ngabisin buat liburan, mending saya beliin properti. Dia beliin apartemen dong. Akhirnya dia beliin apartemen di Surabaya. Apa yang terjadi? Begitu dia beliin apartemen di Surabaya, udah gitu dia nggak suka nyicil. Dia bayarlah cash keras gitu ya. Seminggu, 1-2 minggu setelahnya, terjadi nih. Terjadi ini kan. Orang dihimbau untuk tidak pergi kemana-mana. Dan apa yang terjadi? Atau apa yang terjadi? Orang pengunjung rumah sakit berkurang. Jadi Anda pikir yang datang ke rumah sakit itu orang
orang yang cuma sakit biasa-biasa. No, sekarang orang yang sakit biasa nggak berani sakit. Nggak berani. Banyak kamar-kamar di rumah sakit itu kosong sepanjang tidak darurat, orang tidak pergi ke rumah sakit. Karena beresiko. Jadi rumah sakit itu iya benar. Jadi sebagai dokter, dia kebetulan dokternya dokter apa sih, kandungan atau apalah gitu. Sehingga kalau orang tidak pergi konsultasi ke dokter tidak. Jadi tidak dapat income yang cukup baik. Kemudian kedua, sehingga dia harus kita bahwa saya akan berperan, tolong saya dipindah fungsikan untuk ngurusin pasien corona. Tapi pasien bidangnya sendiri jadi turun. Pasien bidangnya sendiri jadi turun, kecuali memang darurat, misalnya ada pasien yang memang harus melahirkan, ya sudah darurat gitu ya. Tapi luar itu sepanjang nggak darurat, konsultasi bulanan, kan kadang orang itu suka konsultasi bulanan. Nah, dan dia bilang, aduh Mas Hafir, sayang sekali bulan sebelum wabah ini saya terpaksa beli, bukan terpaksa beli properti. Kalau ada wabah gini saya nggak beli properti deh. Bukan apa-apa, cashnya saya harus belinya cash keras gitu. Jadi jangan pikir dengan profesi dokter pun survive gitu, dia bisa survive saat seperti sekarang. Ya, selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman ya, ada Mas Bayu Lekjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bayu. Apabila dia udah punya dana darurat Pak dalam bentuk LM Pak, kemudian pas dia butuh, itu sebaiknya dijual atau digadaikan aja? Ini yang seru nih, kalau di Pegadaian itu seringkali kita bisa beli, ini kita ngomong Pegadaian ya, kita bisa beli emas dengan cara cash, dengan cara nyicil ya. Tapi juga yang nyicil itu, kalaupun cicilannya belum lunas, emasnya sudah tetap bisa kita gadaikan. Cuma gini, kalau misalnya kita sebenarnya berduanya oke ya, kita jual atau kita gadaikan. Cuma misalnya gini, kalau misalnya kita gadaikan, maka pada saat kita menebusnya kembali, kita umumnya tidak terkena harga yang baru, gitu ya. Tapi kalau Anda jual dan Anda dapat duit dan suatu hari Anda punya uang lagi untuk beli emas, Anda harus beli dengan harga yang baru. Dan bisa saja emas sudah naik lagi harganya. Tapi ketika Anda menggadaikan, ya Anda harus tebus lagi dengan harga ketika Anda mendapatkan emas itu. Harga gadai sekian persen misalnya seperti itu. Jadi kalau Anda lebih gadaikan, Anda bisa dapat lagi emas itu dengan harga yang tidak seperti emas nanti masa yang akan datang. Ya, jadi tadi untuk jawaban pertanyaan adalah digadaikan kenapa Pak? Masih punya penghasilan kan begitu ya Pak ya? Iya. Karena kalau misalnya udah digadaikan kemudian dia nggak bisa bayar, kan biasanya masa juga hilang juga ya Pak ya? Iya, hilang, betul. Ya. Yang paling sakit adalah kalau dia bukan emas tapi perhiasan. Batu permata itu, misal batu permata itu mau seberapa pun harganya di luaran, kalau dibawa ke Pegadaian nilainya tetap rendah. Oh iya Pak. Iya. Contoh misalnya Anda punya batu berlian, misalnya Anda punya berlian itu mungkin harga normalnya berapa gitu. Tapi ketika dibawa ke Pegadaian dia dinilai tetap rendah. Ya. Dan kalau Anda nggak tebus malah Anda yang rugi. Betul. Kenapa? Karena Anda sama yang jual rendah. Iya. Biasanya karena memang ada appraisal ya Pak ya, istilahnya appraisal dari Pegadaian ya. Dari Pegadaian, betul. Ini ada yang bertanya lagi, Mas siapa? Sebentar ya Pak. Mas Aldi Ramadan, kalau properti kan susah jual, kalau saham kan gampang. Ini bagaimana jadikan dana darurat? Oh, kalau saya bilang dari Pak Safir, dana darurat tuh bukan bentuk yang seperti saham, tapi bentuknya adalah logam mulia atau minimal ya deposito gitu kali ya Pak. Intinya yang nggak terlalu mudah menjual, tidak juga terlalu susah menjual Mas Aldi. Betul. Tengah-tengah ya. Sebenarnya reksadana juga kalau reksadana dia tidak susah menjual. Tapi jangan lupa reksadana kena resiko yang cukup luar biasa juga loh. Luar biasa juga. Saya punya reksadana di sebuah perusahaan manajemen investasi tahun berapa. Kalau saya jual reksadana itu Januari kemarin, harganya masih luar biasa.
Di bulan Maret kalau saya jual harganya udah turun berapa ribu rupiah, dan 12 turun berapa ribu rupiah. Karena kebetulan reksadana saham. Saham ya, sahamnya pada turun ya, resikonya begitu. Iya, benar. Ya, Jadi ya. reksadana ini dia tengah-tengah, apa jualnya tengah-tengah, tidak sulit dan juga tidak mudah. Tapi dia resikonya juga ya mirip-mirip saham. Ya, tapi reksadana memang jenisnya macam-macam. Ada yang resiko tinggi dan ada yang rendah. Resiko tinggi Pak Safi bilang reksadana saham. Nah, resiko lebih ringan sih, ada reksadana campuran, pendapatan tetap itu lebih ringan. Resiko ada reksadana pasar uang karena isinya juga deposito ya, pasar uang tuh Pak. Jadi kalau yang mau misalnya bakalan gitu ya, reksadana pasar uang karena istilahnya nggak turun. Harganya 1.000 terus, harga 1.000 terus ya harganya. Dan ada juga satu lagi reksadana bikinan tuh. Ini penemuan reksadana terproteksi. Ya, itu bikinan. Ya. Kalau ini Pak, kalau tadi terkait dengan kan tadi Bapak nyebut ada 10% juga buat ke proteksi. Nah, proteksi kan sekarang produk asuransi macam-macam nih Pak. Ada yang istilahnya asuransi tradisional, ada yang asuransi campur-campur. Itu bagaimana tuh menurut Pak? Saya bagi asuransi itu menjadi 3 macam jasa asuransi. Pertama jiwa, kedua kesehatan, ketiga kerugian. Jiwa, kesehatan, kerugian ya. Dalam praktek banyak orang salah paham. Seringkali mereka bilang, baru minggu lalu saya dapat pertanyaan, Pak Safir, kalau saya beli asuransi kesehatan kayaknya rugi ya kalau saya nggak sakit. Kenapa rugi Bu? Karena mahal. Ternyata asuransi kesehatan yang dia lihat adalah asuransi kesehatan yang menempel pada asuransi jiwa. Jadi yang dia beli itu adalah asuransi jiwa sebetulnya. Asuransi kesehatan itu cuma rider saja, tapi manfaat kesehatan. Ya. Kalau Anda memurah, beli asuransi kesehatan yang berdiri sendiri. Namanya asuransi kesehatan, bukan manfaat kesehatan. Dia bukan manfaat kesehatan, jadi asuransi kesehatan berdiri sendiri. Dan itu banyak dijual, mereka banyak itu jual di perbankan gitu ya. Itu jadi pertama. Iya, betul. Ada jiwa, kesehatan, kerugian. Dan modelnya, kalau umumnya kalau kesehatan dan kerugian ini modelnya umumnya adalah Anda bayar premi, kalau nggak sakit, uang hilang. Tapi kalau sakit, Anda tetap diganti, tetap dapat klaim. Nah, kelebihannya asuransi yang seperti ini, yang uang hilang ini, murah. Harganya tuh murah banget, sangat murah, sangat terjangkau lah. Beda dengan kalau Anda hanya membeli manfaat kesehatan dan asuransi jiwa. Seperti nah sekarang kalau kita bicara nah betul. Nah sekarang kalau kita bicara asuransi jiwa itu sendiri ada 2 macam, ada asuransi jiwa yang modern, ada asuransi jiwa yang tradisional. Tradisional ini ada yang namanya term life ya, term life, ada yang namanya dwiguna endowment, ada juga yang namanya whole life. Whole life itu sebenarnya Anda bayar 10 tahun mungkin, tapi Anda dilindungi seperti sampai umur 99 tahun, yang bagi sebagian besar orang rasanya seperti seumur hidup whole life gitu ya. Padahal sebenarnya dia dilindungi sampai 99. Bedanya kalau endowment itu Anda mungkin dilindungi 20 tahun, sebagainya. Dia mirip-mirip lah. Nah, ada juga asuransi jiwa yang term life. Jadi Anda dilindungi selama setahun. Kalau nggak ada risiko meninggal, Anda uang hilang, tahun berikutnya Anda bayar lagi. Tapi ini paling murah. Kemudian kedua adalah asuransi jiwa yang modern. Jadi kalau modern itu adalah dia campuran. Anda taruh uangnya dibagi 2. Ada premi asuransi, ada untuk investasi ke manajer investasi. Ini kita dengan nama unit-link ya Pak ya. Unit-link. Jadi unit-link ini masuk golongan asuransi jiwa modern. Jadi Anda masukin uang, ada bisa 50-50, 60-40 dibagi untuk proteksi, ada yang untuk manajemen investasi. Walaupun ini sebetulnya unit-link ini adalah salah satu cara bagi perusahaan asuransi untuk bisa jualan lebih banyak, itu yang kedua. Dan juga salah satu cara untuk perusahaan manajemen investasi untuk juga jualan lebih banyak, kan gitu ya. Ya, dua-dua sama-sama diuntungkan, nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya yang mana yang kita ambil? Asuransi jiwa modern atau unit link? Buat saya semuanya sama-sama oke, dan ada kelebihan kekurangan saya tahu. Misalnya begini, sebenarnya kalau kita maksimal, lebih baik Anda pergi mandi, pakai sabun sendiri, ada 2 botol di kamar mandi, itu enak, maksimal banget ya. Lebih kita shampoo, bilas, kasih lagi conditioner. Jadi di kamar mandi saya ada tuh shampoo sendiri, conditioner sendiri ada. Tapi kalau untuk traveling bawa 2 botol itu bikin repot, Mas. Repot sekali bawa 2 botol itu. Jadi
untuk itulah muncul ada produk namanya shampoo 2-in-1. Ada shampoo 2-in-1, dia jadi satu tuh, shampoo jadi satu dengan conditioner. Nah, jadi kalau kita traveling bawa satu botol itu aja. Tapi untuk hasil dia nggak akan Untuk semaksimal daily, yang nggak shampoo ini semaksimal conditioner yang sendiri. dibagi-bagi ya Pak ya. Dibagi-bagi. Ya. Nah, Istilahnya jadi tadi Mas kalau jawabannya adalah ada orang yang dia nggak suka berurusan dengan banyak lembaga, dia cocok produk-produknya yang dicampur aja tuh, kayak Unit Link dia cocok tuh. Ya dia dengan hanya satu ini Mas Safir saya cukup dapat semuanya gitu ya, plus satu bank, oke, satu bank. Tapi ada juga yang saya nggak masalah kok dipisah-pisah, yang penting saya dapat hasil yang maksimal. Maka orang seperti ini cocoknya adalah sendiri-sendiri, dia punya bank sendiri, reksadana sendiri, ya. Mudah-mudahan menjawab lah. Siap, terima kasih Pak. Ini kalau saya lihat tinggal 5-10 menit lagi. Kayaknya ada satu pertanyaan lagi Pak yang masih tadi tertinggal. Ini kan saya mau THR-an nih Pak. Nah, teman-teman yang mungkin yang bukan eselon 2 ke atas ya, karena eselon 2 ke atas sudah nggak boleh dapat THR ya Pak ya. Atau bukan direktur BUMN kali Pak ya. Nah, buat follower teman-teman kami seperti saya ini, nah mungkin masih dapat THR. Kira-kira Pak, THR itu diapain tuh Pak mendingan? Nah. Wah, THR diapain? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi THR ini gampang-gampang susah. Cuma gini, pesan saya adalah bahwa biasanya THR itu nggak jauh-jauh dihabisin untuk hal-hal yang di luar esensi Lebaran. Serius ya. Tahun lalu orang gini dengan asumsi bahwa kita kebutuhan pokok kita terpenuhi gitu ya. Ya mungkin Anda merasa bahwa Pak Safir saya mah kaya juga enggak, tapi susah juga enggak. Yang penting saya tetap bisa beli makan kok, oke, kebutuhan saya bisa penuhi gitu. Nah, untuk orang yang ngomong seperti ini, bisa jadi THR tahun lalu mungkin bukan yang memang pokok, tapi memang untuk hal-hal yang penting gitu. Ya. Karena hal-hal yang penting itu mereka menjual kata Lebaran ya, Ramadan gitu ya. Jadi pesan saya adalah THR itu gunakan hal yang memang untuk Lebaran, untuk dipakai untuk Lebaran, kayak misalnya bahan makanan, kemudian kasih amplop atau angpau, yang memang tapi angpau bukan semua dikasih, tapi untuk orang yang memang kadang-kadang banyak kita udah nggak bekerja lagi, kasih buat mereka. Itu jauh lebih penting lah saya pikir. Jadi fokus diperlukan untuk hal-hal yang memang untuk Lebaran. Oke. Ya Pak, terima kasih berarti. Terima kasih. Kesediaan waktu Bapak nih Pak. Mungkin ada satu Pak sebelum terakhir closing statement Bapak nih buat teman-teman follower Pasar Modal Syariah yang mungkin lagi galau-galau gini Pak. Sekali lagi, kalau yang kesedihan yang kita rasakan sekarang karena income kita menurun karena kita selalu membandingkannya dengan 3 bulan lalu. Jadi mindset itu kita anggap saja seolah bumi ini baru lahir, Indonesia baru merdeka, sehingga wajar mungkin bisnis belum begitu ramai, ekonomi belum begitu ramai, tapi manfaatkan, walaupun kita baru merdeka ibaratnya, tapi kita sudah ada gadget dan lain sebagainya, manfaatkan, jalankan untuk bisnis, lihat ke depan, jangan bandingkan dengan bulan Januari, jangan bandingkan ekonomi sekarang dengan bulan Februari, jangan bandingkan yang lalu, biarkan berlalu, lihat ke depan. Kalau kita fokus lihat ke depan, maka ya insya Allah kita tidak akan merasa kecewa lah. Kita tidak akan, karena kalau kita selalu menyesal, aduh kenapa ya ada corona seperti ini, itu cuma ngabisin waktu. Nggak bisa kita ubah juga. Seperti itu Mas. Dan kita harus hadapin Pak ya. Hadapin lagi. Yang kedua adalah, pesan saya adalah harga saham mumpung lagi rendah, mulailah Anda berubah mindset, beli saham, fokus menjadi pemilik bisnis. Fokus di pemilik bisnis. Jangan hanya lihat harga, fokus jadi pemilik bisnis, harapkan dividen. Dan sekarang saat yang tepat untuk membeli. Itu aja pesan dari saya. Long term investment ya. Long term investment, betul. Ya. Terima kasih banyak Pak Safir Senduk. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman yang mau belajar tentang perencanaan keuangan, jangan lupa follow IG-nya Pak Safir Senduk. Dan juga buat teman-teman yang mau belajar tentang investasi syariah di pasar modal, jangan lupa follow Instagram Pasar Modal Syariah. Terima kasih banyak Pak Safir dan juga kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.